Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kampus dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu orang nomor 1 di program studi Pendidikan Agama Islam, yang ditemani juga oleh mahasiswa berprestasi Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, kurang lebih nanti 30 menit kita berbincang-bincang ya. Kita sapa dulu para narasumbernya. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditemani juga oleh Kak Najmi. Selamat siang. Selamat siang, Daha. Nah, untuk itu habis ini kita bincang-bincang santai saja. Mungkin pertama saya mau ngobrol sama Bu Anita dulu nih, Kak Najmi. Nah, untuk Bu Anita, kira-kira ini program pendidikan agama Islam ini profil lulusannya ini seperti apa, Bu Anita? Ya, baik, terima kasih Mas Daha atas waktunya. Ini kita sambil berkenalan ya dengan Sobat Kampus tentang program studi pendidikan agama Islam. Nah, prodi ini adalah salah satu prodi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, di mana PA ini punya keunggulan-keunggulan, Mas. Nah, selain kita nanti belajar ilmu agama, ilmu umum, nah nanti keunggulannya itu kita yang pertama itu prodi kita sudah terakreditasi unggul, ya Najmi ya. Betul. Sudah terakreditasi unggul, terbukti ya kemarin ketika kita akreditasi di tahun kemarin itu alhamdulillah di Lamdik sudah keluar hasil unggul. Yang kedua di PA ini kita bisa kuliah itu cepat dan hemat. Ada program RPL, di mana program RPL ini adalah dikhususkan untuk calon-calon mahasiswa yang dia sudah bekerja begitu, kemudian ingin menimba ilmu di PAI. Nah, kemudian kerjanya itu pengalaman kerjanya bisa kita konversi ke mata kuliah. Nah, begitu. Dan di samping itu program-programnya banyak sekali keunggulannya, Mas. Bisa ke luar negeri. Nah, kita kan juga bekerja sama ya MOU dengan misalkan di Universitas Islam Zainal Abidin Malaysia. Nah, di situ mahasiswa bisa pertukaran mahasiswa ke sana, bisa magang di kampus-kampus luar negeri dan sebagainya. Nah, itu di antara sedikit ya, tapi masih banyak lagi keunggulannya. Oke. Mungkin kan karena sudah Bu Anita jelaskan tadi profil kelulusan, dan sebagainya. Nah, Mbak Najmi ini sebagai mahasiswa dengan predikat berprestasi dan terbaik nih, gimana? Coba diceritakan sedikit saja pengalaman Mbak Najmi ketika berkuliah di program studi pendidikan agama Islam UMSIDA. Tentunya kalau dari saya pribadi dan pengalaman saya pribadi ketika berkuliah di PAI khususnya Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, saya mendapatkan banyaknya benefit ya Bu. Selain lulusnya bisa 3,5 tahun, kita bisa konversi tuh skripsi yang tadinya setebel ini bisa jadi 12 halaman sampai 20 halaman. Dengan cara apa? Lulusnya pakai artikel ilmiah mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 4. Nah, Mas hostnya ini juga salah satu mahasiswa. Oh iya ya. Mahasiswa PAI ya Bu, yang kabarnya nih rencananya pakai skema yang terbaru ya Mas. Ada alternatif ya pengganti skripsi. Sekarang udah cepat, bisa lulus cepat, hemat di PAI hanya 3,5 tahun lulus. Ini masih reguler ya, belum yang RPL ya. RPL itu hanya 1 tahun bisa lulus loh, Mas. Sobat kampus barangkali nanti mau bergabung di PAI 1 tahun sudah bisa lulus 1 sampai 2 tahun gitu. Nah, ini terbukti Mbak Najmi itu kemarin 3,5 tahun ya Mbak ya? Betul, saya lulusnya 3,5 tahun. Pakai jalur apa Pak Mbak kemarin? Kalau saya kemarin itu pakai jalur artikel ilmiah, jadi saya cuma nulis 12 halaman, langsung diterbitkan Sinta 4, keluar LOA, langsung lulus nih Mas. Kalau Mas Daha ini Bu, saya dengar kabarnya rencananya pakai yang terbaru ya, pakai HKI rencananya ya. HKI udah punya hak karya cipta, sudah bisa lulus ya. Alhamdulillah. Dan salah satu adik kelas kami, yaitu anak semester 7 ya sekarang. Nah, anak semester 7 itu ada yang dia tuh cuma lulus pakai 2 lembar. Dengan cara apa tuh Bu? Kalau boleh tahu. Prestasi. Oh iya. Nah, prestasi nasional, internasional. Yang penting nanti lombanya, jenis lombanya itu sesuai dengan core prodi kita. Misalkan lomba tentang MTQ gitu ya kan, ada ya, kita ada BTQ, otomatis kan sinkron ya dengan mata kuliah di prodi PAI. Nah, itu kita bisa jadikan alternatif kelulusan. Nah, mudah kan? Nah, ini makanya mahasiswa PAI itu kita motivasi untuk berprestasi gitu ya. Dan nggak cuma itu aja, PAI itu bukan cuma dimotivasi aja,
mahasiswanya tuh nggak cuma dimotivasi, ayo berprestasi, tapi difasilitasi, dibimbing, dibiayai, sampai ada kalau dari universitas kita dapat imbal prestasi. Kalau udah lulus nih kayak saya kemarin 3,5 tahun, saya dapat piagam plus uang saku juga, seperti itu. Benefitnya 3 Mbak itu kalau berprestasi. Yang pertama pastilah dapat hadiah dari penyelenggara gitu kan. Kemudian kita bisa ajukan untuk dapat imbal prestasi gitu. Yang ketiga nanti ketika acara wisuda nama kita kan dipanggil juga jika prestasi kita ini ya terpilih begitu ya. Nah, banyak benefitnya gitu. Kalau di PA itu apa ya? Bener katanya Bu Anita, murah dan juga lulusnya cepat. Karena Bu Anita itu ada skema di mana dia di semester 5 sudah dikasih pembimbing atau sudah ada SK pembimbingan. Jadi kita lebih ada awal ya. Sudah di plotting mau kita plotting dosen pembimbing di semester 5, kemudian mahasiswa sudah bisa melakukan pembimbingan. Jadi masih ada space waktu yang cukup untuk publish ya artikelnya di jurnal-jurnal eksternal. 1 sampai 4 itu tanpa ujian. Nah, itu yang sedang diburu mahasiswa itu, dan alhamdulillah dengan kebijakan rektor itu kita punya banyak laran nih, banyak artikel-artikel di prodi kita ya, dengan nama mahasiswa didampingi dengan nama dosen pembimbing. Gitu. Tapi memang saya juga ngerasain sedikit banyaknya seperti itu Bu Anita. Ketika saya diskusi sama teman-teman di luar itu memang ketika teman-teman ini masih di semester 6 atau 5 itu malah belum punya pandangan mau melaksanakan tugas akhir itu seperti apa, lalu juga dari program studinya itu memang belum tersiapkan. Nah, dan tidak semua yang menjalankan kebijakan ini kan ya Mas ya, kemudahan sekali, ini ya. Kalau kita sebelum Mas Menteri untuk mengeluarkan kebijakan itu, kita sudah lebih dulu nih kebijakan itu diberlakukan gitu. Umsida kan terdepan gitu ya. Berarti Mas Menteri niru Umsida gitu ya. Jangan nanti ini di luar. Intinya kita ide-ide kita bagus lah untuk kemudahan mahasiswa, dan tentunya kualitasnya juga lebih bagus karena kan artikel ya. Iya, jadi pemikiran-pemikiran kita bisa kita tuliskan di situ, kemudian disubmit di jurnal-jurnal eksternal. Dan di samping itu juga PAI itu selain lulusnya juga cepat, mereka juga langsung praktek di lapangan. Contoh, adanya pendukungan dari prodi untuk kita yang di MBKM atau Kampus Merdeka. Nah, mungkin salah satunya saya sendiri di Kampus Mengajar Angkatan 3. Kampus Mengajar Angkatan 4. Nah, ini ada best practice ya langsung ya, 2 mahasiswa PAI ini sobat kampus ya. Jadi saya di sini tidak hanya menjelaskan, tapi sudah ada bukti-bukti ya, bukti-bukti valid testimoni lah yuk. Nah, testimoni dari mahasiswa PAI yang mendapatkan kemudahan dari salah satu program MBKM, di mana Mbak Nazmi dan Mas Daha selaku host ya, kali ini mengikuti program Kampus Mengajar gitu ya. Nah, itu kan dikonversi berapa mata kuliah? Maksimal 20 SKS. ya, alhamdulillah. Jadi maksimal 20 SKS kita bisa fokus tuh untuk kita mengajar di luar Sidoarjo. Kalau saya dulu kampus mengajarnya angkatan 3, saya langsung ke Pamekasan tuh Mas gitu. Kalau Mas Dahanya sendiri di mana tuh waktu itu? Kalau ketika angkatan 4 itu di domisili, jadi di Sidoarjo. Cuman sudah memang beda kebijakannya. fokusnya tetap di tempat kita mengabdinya. Jadi pengalaman dapat, kemudian bisa dikonversi ke mata kuliah kita. Jadi tidak perlu repot ini ya, kuliah di kampus ya. Jadi itu kemudahan kita bisa mengikuti kebijakan gitu ya. Dan nggak semua universitas itu konversinya maksimal atau dimaksimalkan 20 SKS. Ada beberapa mungkin dari kampus-kampus lain yang hanya di beberapa mata kuliah atau tidak sampai 20 SKS. Namun dari supportnya prodi, supportnya Kaprodi saya khususnya mengkonversi dari SKS saya jadi 20 SKS. Jadi saya setelah itu langsung ujian proposal. Jadi setelah kampus mengajar saya langsung ujian proposal tuh. Pemilihan mata kuliah ya yang saya konversi itu tentunya yang berkaitan dengan apa yang dilaksanakan program-program di kampus mengajar itu, dan mahasiswa sangat senang sekali kan buktinya ya. Ketika kembali ke kampus nilai sudah nggak ada masalah nih, sudah diinput gitu ya di akademik gitu ya, dan banyak pengalaman dan ada fee juga kan ya. Iya betul juga. Iya.
jajan itu sekolahnya. kemudahan ya. Dan tahun ini PAI itu yang paling banyak digemari juga itu RPL, Mas. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Nah, alhamdulillah di PAI banyak sekali antusias dari mahasiswa-mahasiswa dari luar kota khususnya itu bergabung di PAI. Nah, itu mereka bekerja misalkan nih ya, ada admin atau ada yang jadi musrifahnya pondok pesantren, betul. Ada ustadz-ustazah yang mereka belum mendapatkan studi formal ya, bisa gabung PAI dengan menyerahkan apa? Mungkin ya SK dari mengajarnya, kemudian sertifikat yang pernah diikuti. Nah, itu saya konversi ke mata kuliah sehingga tidak perlu kuliah dengan beberapa SKS lagi. Jadi ada yang banyak 1 tahun itu sudah lulus sekitar 60-an mahasiswa kemarin dari RPL itu. Dengan ada yang 1,5 tahun. Jadi cukup singkat ya. Ini yang paling digemari ya mahasiswa. Itu kalau boleh tahu Bu, perkuliahannya online atau offline tuh Bu? Nah, itu kita hybrid ya. Hybrid memudahkan mahasiswa, betul. Kadang-kadang mereka ke sini, kadang kita juga mengadakan secara Zoom meeting begitu. Jadi intinya mereka tidak kesulitan untuk belajar di PAI. Jadi belajar sambil bekerja itu bisa saling berkaitan gitu. Bisa banget ternyata dipermudah dengan adanya program studi PAI ini. Apalagi dengan adanya profil lulusan PAI yang nggak cuma hanya sebagai guru ya Bu? Betul. Ya, kita memang ya dari mata kuliah kita di PAI itu mensupport bahwa profil lulusannya bukan hanya sebagai guru. Kalau hanya sebagai guru, kita lihat ya di peluang-peluang guru berapa ratus, kemudian direbutkan berapa ribu mahasiswa gitu kan. Nah, itu sebagai tantangan kami selaku stakeholder di sini ya. Jadi kita menyiapkan mahasiswa-mahasiswa itu bisa menjadi apapun gitu. Yang pertama kalau di PAI ya pasti jadi pendidik ya, pendidik PAI itu yang pertama. Kedua bisa menjadi pengelola, bisa menjadi pengelola lembaga pendidikan Islam atau kepala sekolah bisa juga. Itu tentu bukti banyak sekali alumni-alumni yang mengelola lembaganya sendiri. Kemudian jadi edupreneur. Nah, itu yang sedang digemari juga. Ada salah satu mata kuliah di semester 7 kalau waktu saya tamat. Kalau sekarang ya, plottingannya berbeda ya, yang berjalan kurikulumnya kan berbeda tahunnya. Nah, kemudian juga bisa menjadi peneliti. Nah, banyak sekali. Jadi tidak hanya sebagai pendidik gitu. Nah, itu terbukti ada yang punya rumah tahfidz gitu ya, yang angkatan yang tahun berapa itu 2016 ya, mahasiswa kami itu banyak sekali mendirikan rumah tahfidz, karena dalam mata kuliah kita juga support itu ada manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam, strateginya bagaimana untuk mengolah. Nah, itu ada juga tahfidzul Quran ya Bu ya kita. Iya. Kaligrafi pun ada kok. Ada. Pokoknya di PAI kompleks deh. Makin kesini gitu ya. Gitu kan ya. Makin kesini tuh makin banyak peluang-peluangnya PAI itu makin makin dipermudah dan makin besar. Itu yang luar biasa. Dan alhamdulillah jumlah mahasiswa PAI semakin meningkat setiap tahun, dan mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya ini semakin banyak lagi ya, apalagi ada RPL itu. Wah, ini belum saya buka aja ya, mahasiswa RPL yang sedang studi sekarang itu udah inden nih. Oh, sudah inden ke saya, Bu. Ini ada tetangga saya ingin ikut RPL. Ini ada teman saya, ini ada adik saya, dan begitu. Ada bahkan ada yang belum lulus gitu ya, dia sudah studi sebelumnya di institusi lain begitu, masih berapa semester. Nah, itu dia akhirnya bisa kembali ke sini, kita konversi. Nah, itu kemarin udah ada hampir berapa ya, udah puluhan itu inden. Nah, kayak ini ya. Jadi program PAI itu ada program terbaru namanya RPL itu tadi ya Bu ya. Lebih memudahkan untuk seluruh mahasiswa yang tadi mungkin ada problem-problem atau ada yang ingin melanjutkan bekerja, ingin melinearkan pekerjaannya dengan ijazahnya, akademiknya begitu ya. Silakan bergabung di PAI, kita memudahkan. Nah, pastinya kan kalau berbicara tentang akademik tadi sudah sangat luar biasa itu. Nah, pasti ada kegiatan non akademiknya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja atau di-spill apa sih kegiatan non akademik yang ada di program? Nah, silakan ini Mbak Najmi yang selaku mahasiswa ini. Gimana kalau Mbak Najmi? Aduh, kalau saya sendiri untuk
apa ya, PAI itu banyak mendukungnya, mulai dari UKM, ada Ya. Ormawa, ada Ortonom. Nah, Mas Daha ini juga termasuk dalam Ormawa ya. Ormawa dan Ortom. Wah, direbut semua nih sama Mas Daha nih kayaknya ya. Kecuali UKM saya nggak ikut nih. Kalau di banyak UKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun yang diadakan oleh PAI sendiri, nah juga ada juga Ortonom dan Ormawa untuk membantu kita bisa beraktivitas di secara internal maupun di eksternal itu tadi. Salah satunya ada IMM, HIMA, BEM dan masih banyak lagi Organisasi seperti itu. juga internal, eksternal gitu ya, mahasiswa Ada. sangat semangat itu mengikuti. Selain kuliah mereka juga ini Aktif. aktif ya, dan Sangat tidak menghalangi studinya gitu kan Betul. ya. Malah kebanyakan teman-teman yang ikut organisasi ini juga Cepet aktif lulus di ya? perkuliahan. Betul sekali. Nah, Jadi mendukung dari iya, artinya karena itu. sudah terbiasa dinamika akhirnya teman-teman Manajemen itu waktu, benar sekali. dia Public juga speaking juga pernah. membantu Iya. seperti itu. Oke. Jadi ya. cocok lah sama program-programnya Bu Anita gitu. Doanya aja ya nanti untuk tahun aja depan gitu PAI semakin melejit lagi Amin. gitu. Alhamdulillah lah. Amin, amin. Jumlah mahasiswa banyak terus ya. Iya, dan makin tahun itu kayak saya makin ngelihat kok PAI udah banyak skema baru ya. Kalau dulu tahun saya tuh skemanya cuma artikel ilmiah untuk lulus. Sekarang kalau tahunnya udah mulai Ada HKI, ada prestasi prestasi. dan Ya, lain bahkan sebagainya. kemarin saya menguji mahasiswa yang dari jalur prestasi itu. Ya, ini harus deskripsi bagaimana alurnya dia mengikuti. Kemudian kemarin kebetulan itu tilawah. Jadi dalam deskripsinya menjelaskan nih bagaimana proses lombanya, kemudian lagu-lagu, tingkatan makom lagu yang digunakan apa, dijelaskan sampai beberapa lembar udah selesai gitu. Benar-benar Alhamdulillah. memudahkan ya Bu ya untuk kita bisa Iya. lulus lebih cepat dan juga tepat waktu, bisa kayak gitu. Bisa betul. sebelum waktunya kayak saya 3,5 tahun gitu ya. Juga bisa lebih hemat Nah, itu yang dicari mahasiswa ya. Itu yang paling hemat ini, hemat, ya, tepat. Ya. Nah, mungkin kurang lebih sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Anita. Terima Terima kasih Kak kasih. Najib. Tapi sebelum kita tutup nih bincang-bincang santai kita pada hari ini, mungkin ada sepatah dua kata yang bisa disampaikan oleh Bu Anita dan Kak Najmi. Mungkin bisa Bu Anita duluan. Baik, sobat kampus, terima kasih sudah mendengarkan ya tentang PAI sejauh mana dan keunggulan-keunggulan PAI, dan saya mungkin memberikan satu kalimat, kalau ingin kuliah cepat, hemat, PAI adalah pilihan bijak gitu. Itu ya Mas Daha ya. Iya, Bu Anita. Tentunya PAI di Umsida ya, Umsida. terakreditasi unggul loh sobat kampus. Unggul dan lebih hemat. Iya. Cepat, hemat, unggul, waduh itu paket lengkap kompleks. itu ya. Bundling yang paling lengkap itu. Oke. Mungkin Mbak Najmi. Carilah kampus atau terutama prodi yang akreditasinya unggul, karena nanti mungkin ketika kita ingin melanjutkan studi, yang pertama kali dilihat adalah akreditasi dari prodi. Nah, seperti saya yang ingin studi lanjut, akreditasi prodi akan harus dilampirkan seperti itu. Dan kalau sudah masuk di PAI, jangan menjadi mahasiswa biasa-biasa aja. Banyak di PAI program-program yang bisa sobat kampus ikuti, seperti itu Mas Daha. Iya. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak atas penyampaian sama-sama. sangat luar biasa dari Bu Anita dan juga Kak Najmi. Terima kasih banyak nggih. Sama-sama Mas. Mungkin itu tadi yang diskusi kita pada hari ini sobat kampus. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih sudah melihat Umsida Menyapa. Kita tunggu diskusi-diskusi selanjutnya di Umsida Menyapa. Saya Rizky Mubarak Daha pamit undur diri. Tak ada gading yang tak retak, karena keretakan itulah yang membuat gading itu berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.